salah satunya alat-alat yang punya potensi menular ya, umpamanya alat coblos. Kan kalau biasa kan paku berganti-ganti. Ini sedang kami pikirkan karena ini punya potensi. Kalau yang lain kan enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, kita jumpa lagi dengan Bincang Rina di Ruang Indonesia Bicara. Pandemi COVID-19 seperti kami katakan sebelumnya membuat seluruh sistem kehidupan manusia itu berubah, termasuk salah satunya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Provinsi Riau melaksanakan Pilkada 2020 dalam masa pandemi, dan kali ini kita akan bicara dengan Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Paksa kita komunikasinya Bapak pakai masker. Memang harus seperti itu. Harus seperti itu, kita harus membiasakan protokol kan. Baik. Baik, ini ada pilkada tetap dilaksanakan. Sebelum kita bicara soal pelaksanaannya, apa sebenarnya keputusan pemerintah terhadap pilkada di 12 kabupaten dan kota Provinsi Riau ini? Ya, sebenarnya tidak hanya di Riau saja, tapi ada di 270 daerah otonom ya. Dari 270 itu ada sekitar 7 provinsi, sisanya itu kabupaten kota. Ini sebenarnya pemilihan kepala daerah yang tertunda sebenarnya. Artinya KPU itu sudah jalan sejak bulan Oktober, November, Desember 2019. Sudah jalan ya? Tapi di tengah jalan karena ada pandemi dihentikan ya. Dihentikan pada bulan Maret tanggal 21 ya, 2020 dihentikan. Jadi kalau pada hari ini sebenarnya memang banyak masyarakat menyamakan seolah kita sedang menggelar pilkada baru. Tidak. Ada kegiatan KPU yang sudah jalan 4-5 bulan karena pandemi Covid tertunda gitu ya. Persiapan sudah matang, anggaran sudah disiapkan semua, tapi di tengah jalan tertunda gitu. Nah, ini yang kemudian oleh pemerintah diputuskan pemerintah dengan DPR lah ya untuk dilanjutkan kembali gitu ya. Memang ada persoalannya begini. Ternyata di undang-undang itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 itu memang ditetapkan oleh undang-undang bunyinya di bulan September 2020. Ketika ditunda punya dampak gitu. Begitu ditunda pada waktu itu kan kita tidak tahu kapan akan selesainya Covid ya. Sudah jalan hampir 3 bulan tertunda, lalu Komisi 2 pemerintah, lalu Kementerian Dalam Negeri dan KPU membicarakan lagi gitu ya. Ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Tentu kalau KPU kan pada posisi siap saja melaksanakan. Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah ya. Penyelenggara pelaksana dalam undang-undang adalah pelaksana gitu ya. Nah, pada waktu itu disepakati KPU diminta berkomunikasi dengan gugus tugas. Apakah bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah sejumlah daerah cukup banyak yang menjalankan seperti Korea gitu ya. Amerika nanti mungkin di akhir tahun ini ya. Nah, akhirnya karena terus jalan di berbagai daerah gitu, di berbagai negara gitu ya, sehingga disarankan oleh BNP Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu adalah tetap boleh silakan dilaksanakan, tapi protokol COVID harus diperhatikan. Nah itu yang kemarin pembahasan. Nah tapi masih ada masalah juga karena undang-undang tidak memayungi, karena akan bergeser dari September gitu. Itulah keluar Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, melalui Perpu nomor 2 tahun 2020. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah lanjutan namanya yang tertunda ini di bulan Desember. Nah, ketika bilang Desember, KPU kan harus melaksanakan gitu ya. Betul. Lalu KPU menyusun tahapan itu yang disusun oleh KPU, maka bulan sebenarnya keinginan KPU itu di awal Juni itu harus tahapan. Cuma kan ada beberapa regulasi yang sinkronnya akhirnya baru siap bisa di 15 Juni kemarin. Gitu. Tahapannya sudah mulai 15 Juni 2020 kemarin. Oke, itu berlaku untuk 9 kabupaten. 9 kabupaten kota di Riau tambah yang 270 daerah tadi ya, bersamaan karena serentak bunyinya ya. Kalau Kampar dengan Kampar itu gelombang lain. Pekanbaru dan Inhil gelombang lain. Belum ada ya. Kan punya gelombang-gelombang ya. Jadi gini, wacana pertama dulu pemilihan kepala daerah serentak itu dilaksanakan 2015. Karena Indonesia ini di 34 provinsi dengan kabupaten kota itu kalau di total itu ada 514 daerah otonom ya, 514 daerah otonom. Itu kan masa kepala daerahnya berbeda-beda pelaksanaannya ya. Berbeda-beda sehingga pada waktu itu apakah mungkin mau diserentakkan ya, sementara
ini kan 514 daerah, masa periodenya beda-beda. Ada yang katakanlah mungkin di 2015 sudah berakhir, ada yang baru 2019. Itulah kemudian didesain bergelombang. Maka kalau ingin menuju pemilihan kepala daerah diserentakkan di 514 daerah, harus ada desain-desain. Maka dibuat 2015, 2017, 2018 gitu ya. Nah, 2019 lagi gitu, 2022, 2003, baru di 2027 awalnya gitu ya. Awalnya 2027 yang akan dilaksanakan secara serentak. Tapi dalam perkembangan coba dirapat-rapatkan lagi, muncul di Undang-Undang Perubahan di 2024. Nah, 2024 ya. Sehingga ada gelombang 2015, 17, 18 langsung ke 2007 gitu. Tapi kalau dirubah ini bisa nih. Udah laksanakan aja yang 2020 tetap laksanakan, tapi nanti langsung ke 2024 ya. Nah, itu yang kemarin. Tapi ini ada undang-undang baru sih, karena memang untuk pemilihan kepala daerah serentak di 2024 ya, pemilihan legislatif serentak di 2024 gitu ya. Nah, itu kan undang-undangnya harus disatukan. Nah, tapi melihat mungkin perkembangan pada pemilu 2019, para pengambil kebijakan ya, rasanya berat sekali kalau harus melaksanakan di tahun 2024 itu ada pemilihan kepala daerah serentak, ada pemilihan legislatif. Iya, walaupun mungkin bulannya beda. Tapi buat penyelenggara KPU itu memang sangat berat sekali gitu. Capek sekali ya. Betul, sehingga RU-nya itu sekarang sudah muncul. Kalau kita lihat di uji publik itu tetap yang di 2022 ada, 2023 ada, langsung nanti ke 2007 baru serentak itu. Artinya untuk 3 kabupaten. Iya, salah satunya Kampar punya peluang untuk 2022 kalau saya lihat di rancangan undang-undangnya ya. Oke. Baik, ini pilkada berarti pilkada terlaksanakan tahapan sudah mulai 15 Juni. 15 Juni sudah jalan. Apa perbedaan antara tahapan yang tidak ada tidak ada pandemi dengan pandemi hari? Oh iya, secara teknis kita mungkin akan coba klasterkan begini. Secara teknis tetap biasa ya. Maksudnya prinsip kami di penyelenggaraan pemilu, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu ya. Jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, independen, semua itu ya. Tapi karena ini pandemi Covid tambah satu lagi gitu. Prinsip apa? Prinsip keselamatan ya, prinsip kesehatan gitu ya. Itulah yang diatur Covid. Jadi secara teknis tetap jalan, tapi ada pertimbangan Covid. Nah, kalau secara teknis ada beberapa hal yang melanggar Covid, itu yang harus menyesuaikan dengan Covid. Contoh, ketika kami mulai buka tahapan, kami bisa menghadirkan BIMTEK ya, bimbingan teknis PKPPS dalam suatu ruangan besar rame-rame gitu. Sebelum ada Covid ya, dalam juknis kita regulasi boleh gitu. Tapi karena ada Covid, kan ada larangan-larangan mengumpulkan massa dalam physical distancing. Nah, itu saja yang membedakan. Sehingga itu dikurangi, nggak boleh rame-rame. Nah, kemudian diarahkan kalau bisa daring ya, sepanjang masih bisa daring. Ini kami lakukan daring. Jadi biasanya itu yang membedakan. Ratusan orang, sekarang BIMTEK-nya dipecah-pecah terbatas begitu. Itu untuk ke pelaksanaan. Bagaimana mensosialisasikan supaya saja kan anggota KPU petugasnya kan turun ke desa, menanyakan langsung verifikasi data apa segala macam. Sekarang bagaimana? Memang ada beberapa yang tidak bisa dibuat daring ya. Dibuat daring. Contoh verifikasi faktual untuk calon perseorangan. Karena dari 9 kabupaten kota itu ada 1 kabupaten di Indragiri Hulu. Itu ada 2 bakal pasangan calon perseorangan. Bakal pasangan calon perseorangan kan lebih dulu ya. Diverifikasi ya, sebelum nanti mereka di bulan September sama-sama mendaftar bersama calon yang dari partai. Tapi sebelum mereka ada proses verifikasi. Nah, verifikasi ini awalnya kita berpikir akan daring ya, tapi yang tidak ketemu, tidak mungkin daring. Nah, carikan solusi tetap di Verfak, karena memang perintahnya adalah satu persatu, datangi rumah ke rumah, harus di Verfak. Kemudian ini apa langkah lain? Ya memang teman-teman yang petugas kita harus menggunakan protokol COVID ya, seperti masker, hand sanitizer, gitu, face shield bahkan mereka ya, karena mereka langsung bertemu warga, dan harus di rapid test sebelum turun. Ini artinya seluruh petugas yang akan turun yang sudah turun nih, dulu. Betul, karena Inhu lebih dulu ada, dah turun itu tanggal 29 kemarin Juni. Nah, itu kemarin kita rapid test. Artinya ada filter dulu ya dari petugas. Betul, rapid test itu jumlah kemarin kurang lebih 850-an orang. Itu menambah anggaran kan? Cukup besar anggarannya. Nah, ini kan kemarin awalnya jadi problem juga, karena kepala daerah kan memang waktu awal diminta tambahan dari
kepala daerah, karena ini punya konsekuensi ya, tidak hanya dalam teknis pelaksanaan tapi anggaran gitu ya. Iya, benar. Anggaran yang sudah di NP tidak cukup gitu. Pasti tidak cukup, minimal untuk peralatannya segala Betul, macam. cukup besar. Nah, itu yang kemarin dibicarakan dengan pemerintah daerah yang 9. Apakah bisa menambah anggaran? Tapi rata-rata kan tidak sanggup. Nah, jadi bagaimana solusinya itu? Nah, kemarin itu karena ini sudah menjadi komitmen Perintah pemerintah pusat undang-undang ya. Akhirnya pemerintah pusat yang bantu. Membiayai. Jadi Jadi pembiayaan pilkada lanjutan ini ada yang berasal dari hibah daerah yang pemerintah kepala daerah tambah APBN. Dari maksudnya untuk masalah rapi ini. Untuk khusus protokol COVID. Iya ya, betul, betul. Lalu bagaimana dengan sosialisasi ke masyarakat? Nah, memang sosialisasi ke masyarakat pada saat ini kita lakukan belum berani seperti go to Biasanya, kampus dan sebagainya. Sekarang katakanlah KPU yang di daerahnya biasanya sudah ada sekolah, ada go to kampus sekolah, ini biasanya kan yang kita sasar sosialisasi ke pemilih pemula ya. Yang kelas 3, kelas 2 itu yang nanti di hari H sudah bisa memilih. Sekarang tidak bisa kita lakukan. Nah, termasuk ke kampus itu tidak bisa kita lakukan. Nah, salah satunya apa? Mereka maksimalkan media sosial memang. Ya. Media sosial yang kita lakukan. Yang paling, tapi kan tidak semua masyarakat kita bermedia Betul. sosial. Nah, itu salah satu kendalanya ya. Tapi ya kalau kita dibuat secara terbuka kan, karena kita begini, setiap kegiatan yang mengundang orang, KPU ini agak banyak pasti akan diharuskan berkomunikasi dengan gugus tugas di tempat ya, di masing-masing kabupaten, Ya, di masing kabupaten kota ya. untuk berkomunikasi. Kami ada rencana ini boleh enggak? Nah, kalau pengalaman yang sudah ada ya, teman-teman yang ada acara kemarin sih di kabupaten kota yang memang waktu pembentukan namanya BIMTEK untuk PPK ya, termasuk PPS itu sudah sebagian dilakukan. Nah, karena ada protokol COVID, kalau biasa bisa disatukan satu kaligus, sekarang terpaksa dipecah-pecah gitu. Itu yang sudah dilakukan ya. Itu contohnya ya, yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kabupaten kota, dipecah-pecah, tidak bisa mungkin 30 dulu, 30 besok 30. Memakan waktu yang lebih Betul. banyak dan hari yang lebih, ya seperti itu. Lalu tahap pilkada itu kan mulai dari kita bicara teknis pilkadanya, ada pendaftaran calon, ada verifikasi, ada kampanye. Nah, KPU sendiri kan tugasnya nanti menyediakan kotak suara. Lalu mendaftar verifikasi data pemilih. Data pemilih ya. Nah, itu bagaimana? Kita mulai dari data pemilih dulu. Ya, data pemilih karena sudah dekat ya waktunya. Sudah dekat itu dulu. Bagaimana di masa COVID ini data pemilihnya itu? Ya, kemarin kan sempat muncul waktu di awal-awal itu, ya waktu awal-awal tahapan lah. Salah satunya tadi akan verifikasi daring kayak yang verifikasi perseorangan. Di data pemilih rencana kan ada gitu. Kita akan daring gitu. Kita kan udah punya data ya, data pemilih itu DP4 akan didaring. Ternyata tidak ketemu. Tidak bisa juga. Harus door to door sama dengan verifikasi. Nah, ini akan dilakukan pada 15 Juni ini. 15 Juni sampai 12 Agustus, kurang lebih hampir 1 bulan. Akan turun ke lapangan. Jadi kurang lebih ada data sekitar 2.600.000-an ribu orang ya di 9 kabupaten kota calon pemilih ya. 2 juta lebih untuk ini. 2.600.000 di 9 kabupaten kota. Memverifikasi data sebanyak itu harus ditemui satu-satu. Iya. Nah, itu yang disebut dengan coklit, mencocokkan data pemilih. Coklit itu begini, pencocokan dan penelitian. Kita punya data namanya data DP4. Data DP4 memang ada data di sana pemilih yang kemarin sudah memilih di 2019 tambah data pemilih pemula ya, pemilih baru. Yang baru. Nah, data DP4 ini yang akan didatangi ke rumah-rumah namanya coklit kurang lebih 1 bulan. Nah, ini yang sekarang kami lagi menyiapkan bagaimana petugas kita, nanti ada petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP itu yang akan turun ke daerah. Jumlahnya kemarin itu ada di angka kurang lebih 8.300-an petugas PPDP ya, karena setiap TPS nanti akan ada PPDP 1 gitu ya. Nah, itu 8.000 lebih di 9 kabupaten kota. Orangnya yang akan dicoklit 2.600.000. TPS-nya ada 8.300-an. Nah, setiap TPS ada satu PPDP. Inilah yang tanggal 15 besok 8.300-an petugas pemutaran data pemilih akan turun ke rumah-rumah. Ya, karena biasanya masyarakat lihat di kepala kantor desa lalu mereka protes. Betul. Mereka menunggu petugas saja. Iya, mereka akan turun menemui warga ya, akan ditemui ya. Nah, sekarang ini sedang penyiapan. Sebagian kayak di Pelalawan, ini kayak hari ini sudah hampir selesai ya. Pelalawan, Rohul yang sudah menjalankan rapid test ya. Kayak Meranti yang belum, tapi dalam waktu dekat ini. Tapi bukan sebelum tanggal 15 itu sudah rapid test semua. Sudah rapid test semua. Artinya ada kurang lebih 8.400 petugas PPDP itu yang akan di rapid test ya sebelum tanggal 15 turun.
tambah nanti PPS, tambah PPK gitu. Cukup banyak jumlahnya. Kalau hasilnya mereka memang reaktif, tetap berkurang Ya, lah petugasnya. kalau reaktif itu langsung kita ganti dengan yang baru. ganti yang baru. Yang pengganti itu langsung kita juga rapid test. Berarti sudah ada cadangan sebenarnya hari ini. Iya. Cadangan petugas. Karena kan PPDP itu kan petugas di lingkungan warga ya, maksud dia kita akan minta dengan kepala desa dengan lurah ketika ini reaktif minta pengganti gitu. Nah, biasanya carut marut pemilihan ini memang di data pemilih. Bagaimana warga yang ingin protes nanti? Saya belum ini, saya bagaimana ini? Bagaimana caranya? Iya, tapi yang 9 kabupaten kota ya kita Iya, fokus semua ya. kabupaten Artinya kota, begini, tidak semuanya. kita nanti akan lagi-lagi kita akan menggunakan sosial media bukan? ya. Ya. 2019 kemarin Bukan nomor pengaduan itu atau apa gitu. sudah kita lakukan. Nanti setelah kita coklit mereka akan naik datanya menjadi DPS, data DPS. Nanti akan ada cek data pemilih sementara DPS sebelum menjadi DPT. Nah di 2019 mungkin familiar di perkotaan ya, desa-desa kurang ya. Tapi melihat suasana di pandemi COVID ini, kayak masyarakat akan fokus juga, semua akan melihat terbiasa gitu ya. Sebenarnya kita nih media yang ada ini sudah lama ya, sudah 2012 kita juga lakukan, cuma mungkin karena tidak familiar, mereka tidak terlalu Dan peduli. waktu itu tidak butuh data online, karena mereka bisa ketemu langsung. Salah satu mengeceknya nanti, selain manual, itu nanti data DP4 setelah kita di DPS ya, kita kan datang ke rumah, betul nama ibu ini iya cocok, lalu kita masukkan list inilah yang menjadi DPS, data pemilih sementara. Kami akan umumkan data pemilih sementara itu di kantor-kantor desa kelurahan, di tempat-tempat strategis, sehingga warga yang tidak masuk bisa cek gitu. Itu media. Selain itu kami menyiapkan juga namanya cek data pemilih sementara yang lewat online, itu lewat media. Jadi masyarakat bisa cek di sana. Kalau hari ini kita juga bisa cek umpamanya walaupun daerah kita tidak pemilihan, kita bisa menggunakan Android gitu ya, cek data pemilih. Tapi kan kita tidak pemilihan ya di Pekanbaru. Tapi kalau yang 9 kabupaten akan cek datanya, ternyata tidak masuk dalam DPS itu. Dia bisa menyampaikan ke petugas yang ada, karena kita menyiapkan petugas kita di desa kelurahan itu namanya PPS. Mereka bisa sampaikan, saya kok tidak masuk data pemilih saya untuk pemilihan di 2019 gitu, 2020 gitu. Mereka bisa sampaikan. Berarti memang lebih dibutuhkan petugas yang lebih aktif akhirnya. Nah, memang ada dua konsep dalam pemutahan data pemilih. Konsep pertama yang disebut dengan coklit, konsep aktif. Kurang lebih 30 hari kita yang aktif. Iya, tapi setelah itu kami pasif. Ya, pasif. Jadi setelah DPS itulah diumumkan, setelah itu dia tidak masuk, kami akan umumkan warga atau pemilih itu yang harus aktif. Ya. Kalau tidak ada protes berarti semuanya dianggap baik-baik saja. Betul. Nah, bagaimana yang kotak suara pemilihan nanti, teknis pemilihan di lapangan? Oh ya, kalau teknis pemilihan sih sampai saat ini seperti biasa, cuma ditambah protokol COVID. Umpamanya begini, para petugas kami di TPS menyiapkan hand sanitizer, termogan gitu. Tapi surat suara kan tetap sama surat suaranya. Cuma memang yang lagi kami bahas sekarang ini kan masih waktu panjang ya. Salah satunya alat-alat yang punya potensi menular ya, umpamanya alat coblos. Kan kalau biasa kan paku berganti-ganti. Ini sedang kami pikirkan karena ini punya potensi. Kalau yang lain kan enggak ya. Surat suara sih satu orang satu ya. Nah, kemudian tinta itu punya potensi menjadi penular, karena orang kan mengecilkan tinta kan berulang-ulang media yang sama ya. Itu yang salah satunya di fokus. Salah satunya adalah mendesain bagaimana alat coblos ini tidak menjadi media penularan, tambah tinta gitu. Mungkin tintanya dikuasin gitu ya, bukan dicelupin. Semprot gitu. infonya ya, salah satunya itu salah satunya itu yang jadi fokus memang di alat coblos sama tinta. Tinta. Tapi yang lain tidak ada berubah. Cuma memang ada nanti SOP bagaimana orang yang ketika di termogan ternyata lebih dari 37 ya. 38 kan kalau SOP-nya harus tidak bolehkan kalau di ya. Nah, tapi kan hak orang memilih gitu. Sehingga kemarin semua wacana kalau 38 diasingkan dia tersendiri. Ada rencana seperti itu gitu ya. Mungkin ada perlakuan nanti setelah kami dia tetap milih diasingkan. Setelah itu penanganannya mungkin ini yang betul. Itu baik. Itu tadi yang masih satu lagi berarti pekerjaan KPU setelah itu adalah penghitungan. Nah, penghitungan juga mengumpulkan massa. Mengumpulkan massa tapi kan tidak
Memang selama ini begini, waktu Selama ini kan masyarakat belum memang boleh ya, nonton. kalau dulu kan konsep gini, KPU ingin di TPS itu, ayo masyarakat lihat data ini tidak tertutup. Kalau orang dulu bilang tertutup, dimanipulasi, tidak. Ayo datang ramai, dulu kita undang Dulu ya. kan begitu kan. Nah, sekarang kan nggak kalau bisa. sekarang ini mungkin yang akan anu ya. Tapi prinsipnya begini, karena ini konsepnya terbuka, dokumen-dokumen yang ada di penghitungan itu akan dipersilakan warga setelah penghitungan itu dipublikasi, didokumentasikan dengan foto. Kan ada yang paling berharga itu namanya C1 ya. Iya, Sertifikat C1 penghitungan itu yang satu penting, itu kan? ditempel, silakan masyarakat dokumentasikan silakan. Tapi mungkin saat penghitungan kita akan terapkan jaga jarak ya. Memang kalau menghitung kan tidak banyak sih jumlahnya, paling kita ada 9 petugas, 7 itu petugas KPPS, 2 keamanan, tambah saksi masing-masing bakal pasangan calon, tambah petugas pengawas ya. Ya jumlahnya tidak banyak lah, itu bisa menjaga jarak. Cuma yang masyarakat biasanya menjadi tempat kerumunan itu yang memang akan kita terapkan. Artinya akan ada penambahan TPS berarti. Kalau penambahan TPS memang ya wacanya kan begini. Karena biasanya kan yang Betul. 40 orang satu ruangan, sekarang Ya. harus dibagi 2, Ya. toh? Nah, TPS itu sudah kita siapkan dari sekarang untuk penambahan. Nah, yang saya sampaikan tadi ada 8.300 TPS, itu sudah memang TPS penambahan. Jadi konsepnya begini, kalau dalam pemilihan kepala daerah, satu TPS itu kan boleh 800 pemilih. Nah, KPU sudah keluarkan surat petunjuk kalau 800 punya potensi pengumpulan massa gitu, sehingga pada hari disarankan TPS itu dipecah, yang 800 hanya boleh minimal 500 gitu ya. Ya. Sehingga itu yang saya katakan tadi ada penambahan Ya, ya. pasti ada penambahan TPS. Penambahan yang sudah kita hitung-hitung dengan penambahan TPS itu di 9 kabupaten sekitar 600 lebih. 600.000. 600 lebih itulah angka yang tadi saya sampaikan, 8.000. Sehingga menjadi 8.000. 8.300-an. Tapi waktu belum penambahan TPS ini sekurang 7.000-an lebih ya. Tapi kurang lebih 600-an lebih TPS lah yang sudah kami identifikasi. Tapi tidak perlu pakai shift-shiftan ya memilih. Oh tidak, karena tetap memang di jam yang sama. disebut pemilih sampai sekarang kan memang waktunya kan udah dikunci ya. Iya. Oleh undang-undang ya, salah satunya dari pukul 7 sampai pukul 12. 13. Pukul 13, 13.00. Sisanya itu untuk menghitung. Iya. Artinya pukul 7 sampai pukul 13.00 itu haknya warga untuk datang ya. Jadi pukul 7 itu TPS sudah dibuka sampai pukul 13. Pukul 13 sudah harus close. Kita tidak mengubah shift, Tapi sangat tidak akan bermasalah. makan lama karena beda dengan pileg ya. Cuma Iya, cuma iya. satu Sangat sederhana. Satu Kalau pemilihan kepala daerah, kotak untuk surat suara juga cuma satu kan. Iya. Ya, sangat sederhana kalau anu sih. Itu tadi kan antara KPU dengan masyarakat. Nah, Iya. sekarang antara KPU dengan partai penyelenggaraannya, mulai dari pendaftaran. Iya. Kita tahu selama ini pendaftaran pasti show force massa, Iya, iya. pasti ya unjuk kekuatan. Bagaimana nanti dengan pendaftarannya? Ya, nah karena lagi-lagi mungkin kalau dulu dalam pendaftaran kita kan tak bisa membatasi mereka berkreasi Iya. ya, mereka membawa masa dan lain Sampai sebagainya. acara buat musik apa segala macam ya dukungan itu. Kalau bermusik mau buat hiburan di KPU itu tidak boleh. Iya. Biasanya kan mereka Musik kan bawa di reog, sendiri ya, biasanya reog, pakai ingin rebana menunjukkan atau bahwa apa. mereka punya masa. Nah, ini mungkin akan diterapkan physical distancing ya. Salah satunya pembatasan, kalau dulu mereka bisa datang rame-rame, mungkin nanti akan ada pembatasan yang boleh datang berapa orang, yang boleh masuk ke KPU berapa orang gitu ya. Ini akan ada. Memang regulasi lagi digodok ya. Karena kan regulasi biasanya di KPU ini kan tidak sekaligus di awal. Iya. Ya, Sesuai perkembangan. pertahapan memang Bertahap, seperti itu. ya. Regulasi awal itu regulasi tahapan dan jadwal. Hari ini sudah keluar dua. keluar. Satu regulasi tentang tahapan jadwal penyelenggaraan lanjutan di tengah pandemi Covid, PKPU nomor 5 tahun 2020. Satu lagi PKPU nomor 6. PKPU nomor 6 ini semacam pegangan buat KPU, itu peraturan KPU tentang melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid. Itu ngatur yang tadi yang kita sampaikan, kalau soal physical distancing seperti apa, kemudian soal dalam tahapan-tahapan itu model turunan SOP protokol COVID itu seperti apa, physical distancing-nya seperti apa, alat pelindung dirinya apa saja yang harus ada gitu. Itu ya yang Itu yang baru selesai, diatur yang baru gitu ya. keluar ya. Kalau Nah, yang lainnya masih menyusul. betul. Ini itu akan menjadi dasar bagi peraturan KPU yang lain. PKPU kampanye nanti ada, muntarlih pemilih yang tadi yang kita sebut pencalonan gitu Pencalonan ya. lagi. Nanti akan mengarah ke sana. Di sini akan diatur lebih rinci lagi di peraturan KPU Tapi yang pencalonan. jelas tetap konsepnya nanti tetap dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu memang prinsip Termasuk dasar. kampanye ya. Termasuk kampanye. Ya, berarti nanti kita belum termasuk bisa penghitungan. bahas sekarang. Penghitungan. Karena yang banyak menghadirkan masa itu ya pertama selain penghitungan itu tadi pendaftaran, Betul. kampanye, Kampanye, gitu kan, ya. seperti apa yang diatur begitu. Nah, itu. Dialog, debat itu ya. Dialog debat seperti. Tapi tetap ya dialog tetap semua tahapan tetap ya. Tetap ada, cuma ya itu tadi prinsipnya yang secara teknis awalnya mungkin
kayak debat contoh, itu boleh orang umum datang selain tim mendukung, mungkin bisa rame-rame melihat karena ini kan debat umum ya. Nah, tapi karena ada protokol COVID, itu tidak bisa. Mungkin akan diarahkan bisa melihat melalui siaran live maupun siaran tunda. Webinar. Ini akan mengajak, satu sisi hikmahnya adalah mengajarkan masyarakat melalui penggunaan teknologi. Baik, ini kita sekarang bicara dengan potensi masalah. Kira-kira kalau COVID ini potensi masalah KPU yang muncul nanti dalam pemilihan apa kira-kira? Mungkin tambahannya adalah soal kedisiplinan mematuhi protokol COVID. Nah, hari ini bagi KPU dalam melaksanakan tahapan tidak memperhatikan protokol COVID itu sudah masuk kategori pengawasan. Yang muaranya pelanggaran gitu ya. Oleh Bawaslu itu menjadi objek. Umpamanya dalam melaksanakan kegiatan ternyata tidak memperhatikan physical distancing. Misalnya sang calon tidak pakai masker, betul, itu menjadi potensi pelanggaran. Termasuk nanti bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan berkampanye menjadi objek pengawasan Bawaslu. Tidak hanya soal-soal teknisnya, tapi soal tadi kepatuhan terhadap protokol COVID. Nah, untuk petugas KPU sendiri apa jaminan pemerintah? Khawatir dong sekarang petugas KPU ya keluarganya ya. Mereka lebih mudah mereka dong terpapar COVID daripada pemilih sebenarnya. Sebenarnya kalau ketika pemilihan lanjutan itu yang merasakan apanya langsung itu penyelenggara kita. Ya, penyelenggara. Karena mereka berhadapan langsung di masyarakat. Contohnya di pileg saja, karena begitu banyak yang dihitung, banyak yang meninggal. Kita ternyata itu masalah umur. Tapi kan itu adalah efek dari pelaksanaan pileg. Nah, pilkada juga kami yakin ada potensi. Nah, apa kira-kira garansi, apa mereka sudah diasuransikan atau bagaimana petugas kita hari ini? Nah, kalau petugas kita kan selain ada protokol COVID itu kan ada vitamin ya. Tapi soal asuransi sih memang yang ada santunan sih sampai hari ini. Karena memang untuk merumuskan soal asuransi ini kan tidak semudah karena pekerjaan kita di tingkat bawah ya, di tingkat PPKPS kan pekerjaan ad hoc ya. Memang sampai sekarang ada kendala pekerja ad hoc ini kan kerja sementara ya, semacam tidak tetap sehingga cari item asuransi itu agak susah memang beberapa kali. Salah satunya yang kita anukan dengan tidak melanggar regulasi yang ada adalah semacam santunan kalau nanti terjadi apa-apa ya. Kalau terjadi apa-apa sampai hari ini contoh petugas yang akan menjadi calon PPDP begitu dia rapid test reaktif, kita kan sudah bekerjasama dengan gugus tugas. Itu langsung ditangani oleh gugus tugas. Begitu yang kita masih ditanggung oleh gugus tugas kalau gugus tugas langsung penanganan. Itu salah satunya yang kita anukan. Salah satunya juga kan bagi daerah juga bisa berkolaborasi dengan petugas kami di tingkat bawah. Artinya pada saat ini daerah-daerah yang 9 ada kegiatan yang sifatnya bergerak ya, mobilitas tinggi, itu kan di KPU ya. Dengan adanya PPDP itu kan mewakili desa-desa sebenarnya. Desa-desa di yang ada di suatu kabupaten kota, kalaupun mereka akan melakukan rapid test sebenarnya sudah menunjukkan perwakilan. Kalau nanti ada reaktif kan mereka ternyata sudah sampai ke desa ya umumannya ya. Itu mereka juga otomatis mereka dapat data sendiri. Tapi rapid test ini tetap kita belum memastikan karena ini kita sharing ya dengan kawan-kawan yang lebih dulu lakukan rapid test. Ketika langsung rapid test reaktif kan langsung diswab. Atau PCR ya nanti apanya. Banyak daerah waktu rapid test dia reaktif, tapi setelah dia ternyata negatif gitu. Memang ada tapi kecil jumlahnya gitu ya. Baik, itu terakhir nih Pak Ilham punya pesan apa nih buat seluruh penyelenggara deh? Oh iya, saya sih tahap awal karena memang kalau pada hari ini memang kegiatannya lebih banyak memang kami ya. Mobilitas kami di lapangan tentu resiko cukup besar ya. Di tengah pandemi harus menyelesaikan penyelenggara. Memang yang paling aman itu terapkan protokol COVID ya. Protokol COVID sangat sederhana sebenarnya ya. Kita sudah siapkan perlengkapannya ya, seperti masker, hand sanitizer, jaga jarak, itu tolong dipatuhi. Nah, artinya kita ingin menyelenggarakan pemilihan kepala daerah lancar, tapi kita di penyelenggara juga harus menjaga keselamatan, harus menjaga kesehatan gitu ya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan jangan ceroboh ya. Patuhi rambu-rambu semacam SOP yang sudah kami turunkan, gunakan alat-alat pelindung diri yang sudah kami siapkan ya, yang sudah kami berikan untuk dipakai pada saat baik itu verifikasi faktual yang ada di Inhu maupun yang melakukan coklit dari rumah ke rumah. Itu. Baik,
Pemirsa netizen Indonesia, itulah hari ini satu hal tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pilkada kita di setiap daerah. Bagaimana mereka tetap bisa melaksanakan tugas mereka dengan lancar, karena lancarnya tugas ini mempengaruhi lancarnya juga pemerintahan di setiap daerah kabupaten dan kota. Kita doakan semoga seluruh penyelenggara pilkada di Riau hari ini sehat-sehat saja dan mereka bisa sukses menyelenggarakan, menghasilkan pemimpin yang baik di setiap daerahnya. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama. Semoga Sukses sehat selalu. semua anggotanya. Baik, netizen Amin. Indonesia, Sukses selalu. dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.